warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil hilmi wal hikmah wa wa'adana bir rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibur rafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-makhsusi bi khatamin nubuwah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, para sepuh lan para bini sepuh, wabil khusus ingkang kula hormati Ustaz Ahmad Zainuddin, Ustaz Ardiansyah, Ustaz Yudi selaku Ketua Takmir Mushola Al-Barakah, dan para asatid yang lainnya, Bapak dan Ibu para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajah, bersilaturahim dalam rangka kajian subuh Al-Uswah An-Naqdiyah dalam kitab Syarhul Hikam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semuanya. Mudah-mudahan kita benar-benar akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi hamba Allah yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang selalu senang bertolabul ilmi. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dzurriyyah beliau, dan para pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu para muhibbin yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja. Al-hikmatul hadiyatu wal ishruna, hikmah yang ke-21 minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Imam Ibnu Athaillah dawuh dalam hikmah yang ke-21 ini, talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Ini kayaknya agak panjang ya, mohon nanti sama-sama kita memahami daripada hikmah yang ke-21 ini. Talabuka utawi oleh nyuprih sira minhu saking Allah iku ittihamun, curiga, tidak percaya, lahu maring Gusti Allah. Permintaanmu kepada Allah adalah ittihamun lahu, merupakan kecurigaan, ketidakpercayaan lahu kepada Allah.
Wa talabuka lan utawi oleh nyuprih sira lahu maring Allah, tuntutanmu untuk supaya kamu dekat kepada Allah iku ghaibatun, menunjukkan ketidakhadiran engkau mingka saking sira anhu, ya, saking Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabuka lan utawi oleh nyupri sira li ghairihi maring sakliyane Gusti Allah iku likillati hayaika, krana sedithike rasa isin sira minhu saking Gusti Allah. Wa talabuka lan utawi oleh nyupri sira min ghairihi saking sakliyane Allah iku liwujudi bu'dika, merupakan wujud, ya, adoh sira anhu saking Gusti Allah. Untuk memperjelas daripada hikmah ini, hadhil hikmah yang ke-21 ini terdapat 4 bagian. Ya, jadi 4 bagian. Yang pertama adalah talabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu kepada Allah iku ittihamun lahu, menunjukkan ketidakpercayaanmu kepada Allah. Ais su'aluka, tegese permintaanmu minallahi subhanahu ka'ayyarzuqaka au yang suraka au yakfiyaka dalilun ala dha'fi siqatika billah subhanahu. Permintaanmu kepada Allah ka'ayyarzuqaka, seperti, ya, supaya kita diberi rizki oleh Allah. Ya Allah, karuniakan kepadaku ya Allah rizki yang melimpah, yang banyak, ya. Wayang suraka, atau misalnya kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolonglah kami karena kami dalam kondisi ini itu dan seterusnya. Au yakfiyaka, atau permintaan kita kepada Allah supaya dicukupkan kita, ya, dalam hidup ini adalah dalilun, menunjukkan ala dha'fi thiqatika billah subhana, merupakan, ya, dalil bukti akan lemahnya kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Kita ini selama ini kan berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala, ya, wa rizqan wasi'an min ghairi ta'abin wa nasabin. Kan ngoten nggih donga kita. Ya. Ini dawai musannaf bahwa doa yang semacam itu adalah menunjukkan akan kurangnya, lemahnya kepercayaan kita kepada Allah. Menunjukkan kalau kita ini curiga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Li'annahu qad wa'adaka birrizqi wan nasri wal kifayah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji kepada kita bahwa Allah akan menanggung rizki kita, akan selalu menolong kepada kita, akan selalu mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Wong Allah itu sudah janji seperti itu, kok ijek dijalu? Ya, sama dengan ada anak kecil, ya,
Ada anak kecil yang ikut bapaknya dalam perjalanan, anak itu minta kepada bapaknya, "Pak, engko aku tukokno es krim." "Oh iya nak, engko tak tukokno es krim." Loh ngono kuwi, dalam perjalanan itu anak ini jek nyereng wae, "Pak, tukokno es krim. Pak, tukokno es krim." Padahal bapake iku gak durung nukokno es krim itu krana durung nemokno toko sing dodolan es krim. Arek ijek nyereng tukokno es krim, "Pak, tukokno es krim." Pak, itu kan sama dengan anak ini gak percaya karo bapake. Padahal bapaknya tadi sudah berjanji, "Iya nak, engko awakmu tak tukokno es krim." Ya. Jadi makanya Ibnu Athaillah dalam hikmah ini ya judulnya adalah apa? Adab dalam berdoa kepada Allah. Nah, jadi contohnya misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan janjinya Allah. Ya. Alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dialah Allah zat yang menciptakan kamu, sakwise awakmu diciptakno tsumma razaqakum, kemudian Allah akan menjamin rizki kamu, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ya. Dalam ayat yang lain, kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, demikianlah kami akan selalu menjamin untuk menolong, untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang mukmin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan itu merupakan kewajiban kami untuk selalu menolong orang-orang mukmin. Ya, contohnya lagi misalnya, ya, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh hambanya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah akan selalu, ya, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, ini adalah sudah jelas, ini adalah dalil-dalil kalau Allah itu akan menepati janji, di mana Allah itu akan memberikan jaminan rezeki, pertolongan dan kecukupan kepada kita semuanya. Kalau Allah sudah janji menjamin rezeki, pertolongan dan kecukupan, kenapa kita masih minta kepadanya? Berarti awake dhewe curiga, gak patiya percaya ten gini Gusti Allah. Ya, monggo jenengan ya membuat satu ya nanti pertanyaan-pertanyaan gitu. Monggo, ini jarang terjadi di antara kita. Ya, yang sering kita lakukan adalah ndonga sampai masya Allah, leres mboten? Ndonga setengah jam. Malah gak cukup sak kiai, 2 kiai, 3 kiai ini istighosah. Terus betul. Ini. Walhasil, ya, annal murida yang bagi lahu ayyastaghila fi hali sulukihi bima yuqarribu, ya, bima yuqarribuhu minallahi minal a'malis sholihah wa la yushghilu qalbahu bitolabil syai'in minal asya. Jadi, ya, sesungguhnya orang-orang yang berkehendak untuk wusul kepada Allah, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, itu sepatutnya dia itu menyibukkan diri untuk bisa suluk kepada Allah dengan apa? Sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bayane minal a'malis sholihah, dengan melakukan amal-amal soleh. Ya. Wala yushghilu qalbahu bitolabil syai'in minal asya. Jangan kemudian
Orang itu sibuk dengan minta terus kepada Allah. Ya Allah, karuniakan rezeki, panjang umur, sehat. Ya. Selamatkan aku dari bencana ini, dari bencana itu. Cukupkan aku ya Allah dari segala kebutuhanku ya Allah. Bukan itu yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi apa? Yushghilu bil a'malis sholihah. Ya, menyibukkan diri dengan amal-amal soleh. Karena Allah sudah berjanji akan menanggung segala apa yang kita butuhkan. Kenapa kita masih meminta? Ya, maka sepatutnya orang itu tidak banyak minta kepada Allah, tapi dengan cara mendekatkan dirinya kepada Allah bil a'malis sholihah. Ya, contoh. Ya. Rasulullah nati dawuh, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Yang paling dekat kepadaku besok di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Artinya tidak perlu kita minta, ya Allah, dekatkan aku nanti bersama dengan Rasulullah, ya Allah. Dudukkan aku bersama dengan Rasulullah di surgamu, ya Allah. Tidak ada artinya kita berdoa semacam itu kalau kita tidak pernah moco sholawat tenggini Kanjeng Nabi. Laras betul? Halo? Ya. Dalam hadis kudusi Rasulullah juga natih dawuh meriwayatkan apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sailin. Ya. Ora sing nyelthuk wis gak usah njaluk ning ngono. Wis mengko wae ditakokno. Iya. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dawuh, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingat kebesaran dan keagunganku, yang dia sibukkan adalah ibadah ning gone aku, zikir ning gone aku, an masalati, sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku. Yang dia sibukkan dirinya hanya mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal soleh, maka Allah berjanji a'taituhu afdhala ma utiyas saili, maka aku akan beri kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Halo. Ya, panjenengan kepengin ditolong karo Gusti Allah. Ya, sebenarnya tidak perlu kita minta, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Kanjeng Nabi sampun dawuh. Ya, Kanjeng Nabi dawuh, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Rawahu atau akhrajahu Muslim. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu selalu menolong saudaranya. Ya, tidak perlu kita, ya Allah tolonglah aku, ya Allah mudahkan aku, ya Allah, tapi karo tonggone gak apik, karo wong liya gak apik. Apa artinya kita berdoa? Ya. Cukup kita melakukan amalia-amalia soleh. Kita punya bisnis, kita punya usaha, ya, supaya dijauhkan ke bisnis kita dari kebangkrutan. Apa yang harus kita lakukan? Gak perlu kita curiga kepada Allah. Ya Allah berikan, ya Allah, ya, kelancaran rizkiku, ya Allah, jaga itu dari kebangkrutan, ya Allah. Cukup janjinya Rasulullah, as-shadaqatu tudfi'ul bala. Ya.
As-shadaqatu tudfi'ul bala. Ya. Dijembarno rizkinya oleh Allah. Banyak sedekah, banyak menolong kepada orang lain. Kita keluarkan zakat kita, kita keluarkan sedekah kita. Setiap pagi hari malaikat akan mendoakan kepada kita, mudah-mudahan ya Allah, orang yang sedekah di pagi hari ini ya Allah, Kau berikan limpahan rizki yang berlipat ganda. Halo, saged difahami ini. Nek awake dhewe iku njaluk ya Allah rizki ya Allah, sugih ya Allah, jembar rizki ya Allah. Sing dijaluk adalah isi perut kita. Apa selama ini kita tidak pernah diberi rizki oleh Allah? Ya. Awake dhewe mulai lahir sampai saat ini, apakah itu hasil dari usaha kita, keringat kita? Itu semuanya adalah karunia Gusti Allah. Wong wis selalu dijamin rizki kita oleh Allah, kok ijek dijaluk? Cek curigai kali Gusti Allah. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang murid, sebagai orang yang berkeinginan untuk suluk kepada Allah, maka sebaiknya yang bagi lahu ayyastaghila fi hali suluki bima yuqarribuhu minallahi minal a'malis sholihah. Ya. Nah, kemudian dalam syarah ini dikatakan oleh musannif, idlau wasikta bihi fi isali manafi'ihi ilaika min ghairi su'alin wa tayaqqanta annahu alimun bihajatika qadirun ala isali halaka lama talabta minhu syai'a. Ya. Seandainya kamu itu yakin, tidak curiga kepada Allah, bahwa Allah adalah zat yang akan selalu menyampaikan manfaat-manfaat dalam kehidupan ini kepada kita tanpa meminta kepada Allah, ya, wa tayaqqanta annahu alimu bihajatika, dan kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang selalu melihat, ya, zat yang maha mengetahui, melihat hajat-hajat kita, ya, bahwa Allah itu akan selalu menyampaikan karunia-Nya kepada kita, maka niscaya kita tidak akan pernah meminta kepada Allah. Artinya kita minta kepada Allah itu berarti kita ini belum percaya sepenuhnya kepada Allah akan hajat yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Padahal Allah adalah alimun bihajatika, Allah adalah zat yang maha mengetahui hajat-hajat kita. Kita ini butuh apa? Allah pirsan mboten? Iya. Kita ini butuh A, kita ini butuh B, kita ini ingin supaya terhindar dari musibah A, musibah B, dan seterusnya. Allah itu sudah tahu. Kenapa harus kita minta? Ya, jadi inilah, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah bagian yang pertama, bahwa saat kita ini meminta kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita ini masih curiga, kurang percaya kepada Allah, kalau Allah adalah zat yang maha memberi rizki, menolong, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan realitasnya memang demikian. Awake dhewe gak njaluk, Allah sudah memberi. Leres mboten? Meripat iki nek kedip gak leren njaluk dhisik ya Allah kedipkan, ndak, langsung dikedipkan oleh Allah. Kalau nunggu permintaan kita ya sido apa iku? Kelilip,
undur-undur wis kedisian mlebu sadurunge awake dhewe njaluk ten kene Gusti Allah. Pun supaya nanti ini karena panjang ya, kita lanjut. Nanti kita perpanjang dengan pertanyaan. Wal faqratus tsaniyah fayaqul, kemudian bagian yang kedua Ibnu Athaillah dawuh wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Permintaanmu agar kamu itu didekatkan kepada Allah, ya, ai wasu'aluka minallahil qurba. Permintaanmu kepada Allah agar kita ini didekatkan oleh Allah. Allahumma inna nas'alukal qurba. Ya Allah, dekatkanlah aku denganmu ya Allah. Wa zawalal hijab anka. Hilangkanlah ya Allah hijab-hijab yang menutupi hatiku kepadamu ya Allah. Ya, sehingga hatta tusyahidahu ba'ini qalbika dalilun ala ghaibatika minka anhu. Ya, itu menunjukkan bahwa kamu itu memang benar-benar jauh dari Allah, benar-benar kamu tidak hadir di sisi Allah. Ya, ya Allah, dekatkanlah aku kepadamu ya Allah. Kalau aku sudah dekat denganmu ya Allah, doaku istijabah ya Allah. Aku minta ini kau penuhi, minta itu kau penuhi. Aku njaluk mobil kau berikan, aku njaluk rumah kau berikan ya Allah. Ya, aku nek dekat denganmu ya Allah, nanti santri-santriku banyak, tamu-tamuku banyak nek medukun. Ya ta. Engko nek tamuku akeh amplope ya akeh. Ya. Ini jadi adalah dalilun ala ghaibatika minka anhu idlau kana qalbuka hadiran ma'allah lama talabdal qurba minhu. Itu menunjukkan bahwasanya kamu benar-benar jauh kepada Allah, jauh dari Allah. Andaikan hati kamu itu selalu hadir, dekat bersama dengan Allah, lama talabtal qurba minhu, niscaya kamu tidak akan pernah meminta kepada Allah agar kamu didekatkan kepada Allah. Ya. Jadi ini adalah merupakan ketidakhadiran kita kepada Allah, karena li'anna Allah azza wa jalla hadirun la yudlaku. Karena Allah itu selalu hadir, ya, dan kehadirannya tidak perlu dicari, tidak perlu diminta. Walaysa mahjuban bi syai'in an basiratil insan wa aqlihi bal antal ghaib anhu. Bukan Allah yang jauh dari kita, tapi kita yang jauh dari Allah. Ya, karena apa? Bisababi maksiatika wastikbarika alaika. Coba panjenengan ya emut dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawaban fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Jadi nek awake dhewe iku minta supaya didekatkan kepada Allah, berarti awake dhewe iku gak percaya karo janjine Gusti Allah kalau Allah adalah zat yang maha dekat. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita hindari maksiat kita kepada Allah dengan cara apa? Tunduk patuh kepadanya. Selagi kita selalu tunduk patuh kepadanya, secara otomatis awake dhewe iku dekat kepada
Allah. Wastikbarika, kita hindari takabur kita, sombong kita kepada Allah. Kita tadarru' di hadapan Allah, maka dengan tadarru' dan merasa dhaifnya kita, maka kita akan secara otomatis dekat kepada Allah. Contoh misalnya, kita duduk dengan Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad. Padahal dekat dengan kita. Pak Ahmad itu jejer karo awake dhewe. Lho ngono kuwi lho. Kita bengok ketika manggil Pak Ahmad. Mat. Ya, padahal Allah itu dekat. Ya. Itu berarti kan ada dua penafsiran itu. Bisa jadi menganggap Pak Ahmad itu adalah jauh. Yang kedua, Pak Ahmad itu mboten tuli. Leres mboten? Nek wis awake dhewe nganggep Allah itu tuli secara akidah, terus ya apa penilaian? Ya. Jadi tidak perlu kita ini meminta supaya dekat kepada Allah, karena Allah itu sudah dekat. Kalau kita meminta supaya didekatkan kepada Allah, berarti kita ini menganggap Allah itu jauh. Ya. Padahal Allah itu adalah zat yang hadirun, yang selalu hadir, la yutlabu. Ya. Dan tidak perlu kehadirannya itu kita cari-cari, tidak perlu. Walaisa mahjuban bisyai'in. Dan Allah itu tidak termahjub, tidak akan terhalang oleh sesuatu. Ya, Kanjeng Nabi dawuh, ya, dekatnya kita kepada Allah itu laksana seperti seperti tali sandal. Ya, kalau Allah dawuh itu ya lebih dekat daripada urat nadi. Leres betul. Ya, dalam hikmah-hikmah sebelumnya itu, la mahjuban bisyai'in, ay laisa mahjuban bisyai'in. Itu Allah. Nah, jadi sebaiknya bagaimana kita beradab ketika meminta kepada Allah. Tentu saja tidak perlu kita minta supaya didekatkan. Cukup kita ini banyak-banyak melakukan amal soleh, menghindari kemaksiatan, kesombongan kita tinggalkan, khusyuk dan khudu' di hadapan Allah. Itulah secara otomatis kita sudah dekat kepada Allah. Ya, karena Allah sudah janji demikian. Pun sekarang bagian yang ketiga, wal faqratus salitsah fayaqul wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Kalau yang pertama tadi adalah meminta kepada Allah dengan sesuatu, ya, padahal sesuatu yang kita minta itu sudah dijamin oleh Allah untuk kita bisa mendapatkannya, ya, maka itu adalah merupakan madmumun, perbuatan yang tercela, jaluk sing dalam kategori tercela. Yang kedua tadi adalah minta kepada Allah agar kita ini didekatkan kepadanya, ya, padahal Allah itu adalah zat yang maha dekat. Kenapa kita harus meminta supaya didekatkan oleh Allah? Itu menunjukkan bahwa ya kita ini adalah benar-benar jauh kepada Allah. Jadi sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Allah cukup dengan amal-amal soleh. Kita tanggalkan kesombongan, keangkuhan kita, merasa tidak butuh kepada Allah, kita tinggalkan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah ya, permintaanmu kepada selain Allah, likillati hayaika minhu, wa su'aluka li ghairillahi minal a'rad ad-dunyawiyah wa zakharifiha wa manasibiha
wa minal mukasyafati wal karamati wal ahwal wal maqamat, ya, adalah dalilun ala qillati hayaika minhu wa su'a adabika. Ya. Permintaanmu kepada Allah untuk mendapatkan selain Allah, minta ya supaya kita ini diberi limpahan harta yang banyak, minal a'rad ad-dunyawiyah. Ya Allah, berikan aku ya Allah rumah yang megah ya Allah, omaku doyong ya Allah, nek udan-kudanan bocor, ya, nek udan banjir kebanjiran ya Allah, jaluk ngono kuwi, jaluk emas kemrompyong ya Allah. Halo, ya, duit sing akeh ya Allah, minta ya Allah kepadamu supaya dibukakan ya mukasyafah supaya tahu saya mana-mana, atau apa ya, tahu barang sing durung terjadi, apa istilah itu ya, sadurunge winara, ya, iso dialog karo jin. Nek kaya ngono kuwi aku engko iso nambani orang ya Allah. Kalau sudah begitu banyak orang yang minta tolong kepadaku, nanti banyak tamu ya Allah, saya akan menjadi orang yang terkenal, nanti tak YouTube-kan ya Allah. Ya. Wal karomati, karomah ya Allah berikan kepadaku, wal ahwal, tingkah-tingkah sing aneh-aneh yang tidak dimiliki oleh orang lain ya Allah. Aku iso gandakno dhuwit ya Allah. Ya, sing dijaluk ngono-ngono kuwi wal maqamat, ya, derajat yang tinggi, jabatan, sing dijaluk mau ngono-ngono kuwi, ya. Nanti kalau saya nanti ngaji ya Allah, banyak yang ikut ngaji kepadaku, banyak orang yang tunduk kepadaku, saya akan dihormati, dihargai orang lain ya Allah. Kita minta kepada Allah tuh hal-hal yang seperti itu. Maka kalau yang kita minta itu hanya itu, dalilun ala qillati hayaika minhu, padha karo awake dhewe gak duwe izin rai gedhe. Kenapa? Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah dawuh, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uripe awake dhewe, matine awake dhewe, hidup mati kita, ibadah kita, semuanya itu kita lakukan lillah, hanya semata kepada Allah, bukan karena harta, bukan karena kedudukan kita hidup ini. Ya. Yeah. Artinya yang kita cari itu hanya apa? Ridhone Gusti Allah. Nggak perlu jaluk-jaluk sing aneh-aneh. Ya. Jadi yang kita cari, yang kita minta itu hanya ridhone Gusti Allah. Nggak perlu selain itu. Sebab apa? Semuanya itu dalam genggamane Gusti Allah. Arep jaluk segoro. Segoro itu loh miliknya Allah. Arep jaluk emas sak gunung, emas itu loh miliknya Allah. Minta jabatan, jabatan miliknya Allah. Minta apapun, semua itu miliknya Allah. Ya. Jadi tidak perlu kita ini minta kepada Allah sesuatu yang menjadi milik Allah. Yang kita kejar adalah ridhane Gusti Allah, senenge Gusti Allah. Itu kalau Allah sudah ridho, semuanya akan diberi oleh Allah kepada kita. Lalu contoh misalnya, awake dhewe mertamu, ya, ten ngene Pak Muhammad, perlu nih nopo, jaluk tanda tangan. Bareng pun jenengan ten ngene daleme Pak Muhammad pun pinanggih lho, ngono kuwi sing dijaluk iku ya napa, kursine Pak Muhammad, kursi jenengan kula peke napa ana figura apik dijaluk, ana karpet dijaluk,
Ya kira-kira wong sing sopan ya wong sing duwe isin apa rai gedek niku. Gak perlu kita minta apa yang dimiliki oleh Allah karena semuanya itu sudah milik Allah. Yang kita kejar hanyalah ridhane Gusti Allah. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, semuanya akan diberi. Ya, akan diberikan Allah kepada kita. Wis nek ngono gak jaluk-jalukan. Ngoten nggih. Nah, monggo nanti kita bahas bersama-sama dalam dialog ini, ya. Jadi di sini idlau hasolalaka hayaun minhu, seandainya kamu itu memiliki merasa malu kepada Allah, lama iltafta, maka kamu tidak akan berpaling ila ghairihi, kepada selain Allah, wa talabta syai'an siwahu, dan akan kamu selalu meminta mencari hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kita lebih butuh Allah daripada butuh harta, jabatan, kedudukan. Nek awake dhewe iku mau lebih memilih meminta ya selain Allah, berarti kaya-kaya awake dhewe iku lebih butuh harta, jabatan, pangkat dan seterusnya daripada butuh kita kepada Allah. Halo. Nek awake dhewe njaluk sesuatu selain Allah, berarti awake dhewe ku lebih butuh sesuatu itu daripada butuh Allah. Halo. Nek awake dhewe ku njaluk kedudukan, berarti lebih butuh kedudukan itu. Ya, kita lebih butuh kedudukan itu daripada butuh Gusti Allah. Ketika Nabiullah Sulaiman ditanya, "Hei Nabiullah Sulaiman, awakmu njaluk apa?" Kula mboten nyuwun napa-napa ya Allah, nyuwun ridhamu tok ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memberi harta, kedudukan sebagai seorang raja, ya, ilmu yang tidak hanya menguasai manusia, jin, hewan-hewan tunduk kepadanya. Leres mboten? Ya. Jadi adape awake dhewe gak usah njaluk liya-liyane, njaluk ridane Gusti Allah tok. Kalau sudah kita minta ridho kepada Allah, ya, maka semuanya akan diberi oleh Allah. Wis percaya iki. Nanti awake dhewe istighosa ngono ku terus piye ya? Monggo. Nanti kita bahas. Pun. Wal faqlatur rabi'ah fayaqul wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Ya. Permintaanmu kepada selain Allah, permintaanmu, ya, aisu'alika min ghairihi, permintaanmu, ya, kepada selain Allah, artinya minta kepada orang lain, bukan kepada Allah. Ya, jadi kita ini meminta kepada orang lain, butuh orang lain daripada butuh kepada Allah. Litalabi minhu syai'a, untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain itu min ghairi, ya, auliyat ma'innatan bihi qalbuka, atau kamu itu tujuannya supaya hati kamu itu tenang. Ya, duwe masalah teko ning gone psikolog, psikiater, supaya hati kita tenang, masalah-masalah kita ini teratasi, ada solusi. Kita datang kepada Pak Dokter, minta tolong Pak Dokter suntiken aku, Pak Dokter nek mboten jenengan suntik sakit kula mboten waras. Minta kepada selain Allah bi an tawajjahta ila ba'din nas,
dengan kamu menghadap kepada sebagian manusia, litatluba minhu syai'a min a'radid dunya, dan pada saat itu ghafilan fi halit talabi anillah, dan saat kita minta tolong kepada orang lain itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita minta, Pak dokter suntikan kula, Pak dokter nek mboten jenengan suntik sakit kula mboten sembuh. Saat kita minta tolong kepada dokter itu kita ghafilan ya anillah, lupa kepada Allah bahwa yang mendatangkan sakit Allah, yang menyembuhkannya pun juga Allah. Maka itu dalilun ala jahlika wa bu'dika anillahi ta'ala, menunjukkan kebodohan kamu, jauhnya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kamu lebih ya mementingkan minta tolong kepada selain Allah daripada kepada Allah. Idlau kunta qariban minhu, seandainya kamu itu merasa dekat kepada Allah, lakana ghairuhu baidan, niscaya semua selain Allah akan jauh. Ya, semua yang ada di alam raya ini dalam hikmah sebelumnya adalah adamun mahdun, kaono blas, tidak ada asar sama sekali. Selain Allah tidak ada bekas, selain Allah tidak ada pengaruh. Semuanya itu atas izin dan irodai Gusti Allah. Nah, awake dhewe ku njaluk kepada selain Allah berarti menganggap bahwa orang yang kita minta itu lebih memiliki asar, lebih memiliki pengaruh daripada kekuasaane Gusti Allah. Itu kebodohan kita, dan itu menunjukkan betapa jauhnya kita kepada Allah, betapa kita ini belum fahamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo. Ya. Walau kunta musyahidan liqurbihi minka laktafaita bihi an sairi khalqihi. Ya. Jadi seandainya kita ini benar-benar merasa dekat dengan Allah, bisa musyahadah kepada Allah, merasa dekat kepada Allah, kita akan berpaling kepada seluruh makhluk, ya, berpaling dari makhluk-makhluk Allah yang kita hanya hadapkan wajah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah dawuh ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Contohnya kalau kita ini kepingin ya pikiran kita, hati kita ini tenang, cukup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun supaya nanti ini saya ambilkan kesimpulan ya, natijahnya supaya kula panjenengan agak bisa menarik kesimpulan nanti supaya tidak bingung. Al-awwal, ada dua kesimpulan. As-su'alu wad du'a madmum minallahi ta'ala. Permintaan dan doa kepada Allah itu tercela. Njaluk ning nggone Gusti Allah, berdoa kepada Allah itu tercela, madmumun. Ya. Idza kana, ini masih tanda petik, idza kana taliban lil kismati, apabila kita minta kepada Allah itu adalah tujuannya adalah minta jatah. Jenengan paringi rizki ya Allah. Padahal idmaku simalaka wasilun ilaika, padahal apa yang telah dijatakan oleh Allah untuk kita itu sudah pasti sampai, kok jadi jaluk? Yo gak pati sopan ten ngene Gusti Allah. Padha karo arek cilik mau. Wis dijanjeni iya kita tukono es krim nyereng ae. Es krim Pak, es krim Pak. Rizki, bendina lah kamu dikai rizki karo Gusti Allah. Kok dimo jaluk itu loh. Kurang jembar ya Allah rizki kula. Lho ukuran jembar iku sak pira sih? Apa wong soge iku wong sing duweke akeh? Apa wong sing melarat iku wong sing gak duwe dhuwit? Mboten. Ya.
Itu semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wis takrane rezekiku sak gelas ke ana banyu sak galon, ya tetep sak gelas dadine. Ya, wis ditaker karo Gusti dijatah. Nah, apa kamu njaluk terus niku kadhe Ibnu Athaillah. Ya. Jadi perbuatan atau doa permohonan semacam itu adalah tercela kalau kita mintanya itu minta jatah, padahal jatah itu sudah diberi dan dijanjikan oleh Allah pasti sampai kepada kita. Kita harus percaya kepadanya, jangan sampai kita ini curiga tidak percaya kepada Allah. Wa ammas su'al wa doa, adapun permintaan dan doa minallahi ta'ala bihasbil ubudiyah, ya, adapun doa dan permohonan kita kepada Allah itu semata-mata karena pengabdian kita kepada Allah, itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah, maka itu adalah boleh, makmurun, diperintah. Seperti apa yang didawuhkan atau doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat lempar ke api. Nabiullah Ibrahim tidak berdoa, ya Allah selamatkan aku ya Allah dari api ini ya Allah. Ya Allah padamkan api ini ya Allah. Mboten cukup Nabiullah Ibrahim berdoa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Atau tujuannya selain lil ubudiyah juga wa idharul faqati, menampakkan kefakiran kita. Kita berdoa itu menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, bukan semata-mata karena minta jatah, tapi karena ibadah dan karena karena apa? Kita ini betul-betul butuh kepada Allah, sehingga saat kita ini berdoa, saat kita berdoa itu orientasinya bukan semata-mata supaya doa ini dikabulkan oleh Allah, tidak. Dikabulkan atau tidak, hajat kita ini terrealisir atau tidak, nggak direken oleh kita. Pokoknya awak itu ndonga karena doa itu mukhul ibadah, doa itu merupakan wujud dari kedhaifan kita kepada Allah. Kita ini lemah butuh Allah, hanya itu. Urusan diijabahi atau tidak, no problem, kita tidak mikir itu. Karena kita percaya kepada Allah, semua yang kita butuhkan itu pasti akan diberi. Abot mboten? Halo. Ya Allah, awake dhewe iki piye ya? Selama ini jual engko wedhu. Nah, sing kuwi. Iya. Jadi di dalam kesimpulan ini, ya, seperti yang dilakukan Rasulullah saat perang Badar. Rasulullah keluar dari apa? Dari kemah. Ya, donganya Rasulullah itu sampai, ya, apa jenenge surbannya kan begini ya. Sampai jatuh 3 kali di demakno karo Abu Bakar, jatuh mana demakno mana, jatuh mana tuan, dongo kaya ngene kuwi, jatuh ini. Ya, loh, cukup ya Rasul, pasti doa panjenengan diijabahi oleh Allah. Dongane napa? Iki hadisnya sahih. Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhlika hadhil usabah min ahlil Islam la ta'budu fil ardi. Ya Allah, penuhi janji engkau kepadaku ya Allah. Ya, berikan janjimu kepadaku ya Allah. Ya, janganlah engkau binasakan tentara Islam ini ya Allah. Seandainya engkau binasakan ya Allah, niscaya engkau tidak akan disembah oleh manusia di muka bumi ini.
Halo. Ini doa Rasulullah saat perang Badar. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Allah adalah kebutuhannya, bahwa dia ini butuh kepada Allah. Allah adalah zat yang pernah berjanji, hanya itu. Ya. Ini juga ada ya dalam kitab yang lain itu contoh apa yang didaukan oleh, yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad dalam syairnya. Qad kafani ilmun rabbi min su'ali wa ikhtiyari faddu'ai wa ibtihali syahidun li bittiqari. Cukuplah Allah mengetahui, Tuhanku mengetahui apa yang ada dalam hatiku. Allah zat yang maha tahu apa hajat-hajatku, kebutuhanku, ya, daripada aku meminta dan merintih kepada Allah. Ya, wong Allah itu sudah tahu kenapa saya harus minta, kenapa saya harus merintih. Aku butuh ini, Allah tahu. Aku butuh itu, Allah tahu. Kenapa saya harus berdoa dan merintih kepada Allah? Toh Allah maha tahu. Faddu'ai wabtihali syahidun li bittiqari. Doaku dan rintihanku merupakan bukti, syahidun, saksi, bukti kepadaku akan fittiqari, akan kebutuhanku kepada Allah. Ya, ini adalah kesimpulan yang pertama. Kalau kita berdoa meminta itu adalah minta bagian, berarti itu madhmumun, karena Allah sudah pasti akan memberi sesuai dengan bagian dan kebutuhan kita. Maka cukuplah kita berdoa itu sebagai realisasi dari ibadah kita kepada Allah, dan kita tunjukkan kalau kita makhluk yang dhaif sehingga butuh kepada Allah. Yang kedua, wasaniya wa amma su'al wal isti'anah, adapun permintaan dan permohonan pertolongan min ghairillah kepada selain Allah. Pak dokter suntiken aku, Pak dokter, Pak tolong kula dibantu nopo Pak, dan seterusnya. Permintaan kita kepada orang lain ya selain Allah itu juga madhmumun, adalah tercelah. Idza kana ghafilan anillahi ta'ala, ya apabila saat kamu meminta kepada selain Allah itu adalah kamu lupa kepada Allah. Kita hanya tertuju kepada makhluk itu, orang yang kita mintai tolong itu Allah kita lupakan. Wa amma idza aqada ghairallahi sababan wallahu yu'ti wa yu'in fala ba'sa. Adapun apabila engkau meyakinkan bahwa selain Allah itu hanyalah sebagai sebab, ya sebagai sebab, bahwa Allah lah yang memberi dan memberikan pertolongan kepada kita, maka kita tidak apa-apa minta tolong kepada dokter, minta tolong kepada psikolog dan seterusnya, minta tolong kepada orang lain supaya dibantu dan seterusnya. Tidak apa-apa apabila saat kita meminta itu adalah hanya Allah yang menentukan semua yang terjadi, semuanya itu hanya sebagai sebab. Ya, jadi itulah Bapak Ibu sekalian hikmah yang ke-21. Ada 4 kesimpulan atau 4 bagian, yang tersimpulkan hanya 2 ini. Jadi adalah yang pertama, meminta kepada Allah ya dengan sesuatu padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Tidak boleh meminta supaya didekatkan oleh Allah, supaya kita didekatkan kepada Allah, ya itu juga tidak boleh, karena Allah adalah zat yang sudah maha dekat kepada kita. Yang ketiga, meminta kepada selain Allah itu pun juga tidak boleh, karena dengan begitu ya berarti kita ini kurang dekat, merasa kita ini lebih butuh orang itu atau selain Allah. Seharusnya yang kita minta hanya ridhoni Gusti Allah. Yang keempat, meminta kepada orang lain selain Allah itu pun juga tidak boleh. Seharusnya boleh kita meminta kepada selain Allah, yang terpenting kita harus yakin bahwa semua itu hanya sebagai sebab, yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin kita lanjutkan dengan
dialog, monggo Bapak. Selain kepada Allah, berarti kita itu bentuk kebodohan kita. Jadi bodoh. Padahal kita ini sering mendatangi kiai, mohon didoakan, mohon diberi wasilah dan sebagainya. Nah, bentuk bodoh ini apakah kita termasuk bodoh? Lalu kita ya sering ngaji, sering mengikuti ustaz, ya. Terus dan juga kalau kita minta kepada kiai itu lebih mantap lagi kita, hati kita itu lebih mantap, lebih tenang dan sebagainya. Ini bagaimana? Mohon keterangan. Iya. Walaupun kita ini minta doa kepada seorang kiai, seorang habaib, seorang habib, seorang masyayikh, siapapun mereka yang kita mintai supaya mendoakan kepada kita. Kalau saat kita meminta supaya didoakan itu seolah-olah doa itu hanya karena kiai ini, bukan kehendak Allah, maka itu adalah berarti kita lebih mengutamakan, mengandalkan kiai itu daripada kehendak Gusti Allah. Jadi kiai itu hanya sababan saja, ya, hanya ilat saja, ya. Jadi sebab kita ini diijabahi oleh Allah itu adalah melalui doanya kiai ini. Jangan karena doa kiai inilah apa yang kita inginkan kita dapatkan. Tidak. Melalui doa kiai ini ijabah atau doa-doaku dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali hanya tertuju kepada makhluk. Berarti boleh kita minta tolong pada kiai, sangat-sangat boleh, asal jangan sampai apa? Ya, jangan sampai saat kita berdoa itu adalah ghafilan anillahi ta'ala, kita lupa kepada Allah. Tetap semuanya itu yang menentukan Gusti Allah, semuanya itu hanya sebab. Ya, semuanya hanya sebab. Semua yang ada di alam raya adalah ya adamun mahdun kaonok belas peteng gelap madlumun, ya, madlumun gelap. Pun ngaten nggih? Nggih, terakhir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengapresiasi pertanyaan Bapak tadi, jawaban yang terakhir. Jawaban pertanyaan yang terakhir itu adalah ada contoh aja, ada anak minta es krim sama bapaknya, tapi ternyata anaknya itu sebetulnya bapaknya tahu bahwa anaknya itu LG es krim, tapi ternyata kenapa bapaknya itu terpaksa memberikan es krim sama anak itu. Kayak di dalam kenyataannya seperti apa itu proyek, setelah dia mendapatkan proyek sukses, jadi ternyata uang itu dibuat sama orang itu dibuat untuk negatif. Dan kenapa Allah itu mau beri proyek itu pada orang itu? Padahal Allah mana tahu kalau dia itu bukan untuk negatif, seharusnya kagak dikasih tahu. Iya. Ya sama dengan kita bekerja sehari-hari, ya orang lain ya insya Allah buatan kita ya. Ternyata hasil kerjanya untuk minum ya, untuk berbuat maksiat dan seterusnya ya. Jadi begini, ketika ada anak kecil itu minta es krim kepada bapaknya, ternyata diberi, padahal bapaknya itu tahu kalau anaknya ini makan es krim akan pilek sakit, kok masih diberi oleh Allah? Ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah, padahal setelah diberi rezeki dipakai untuk hal-hal yang maksiat, kok masih diberi? Ya. Kita ini harus tahu bahwasanya selain kita ini harus ngaji yang namanya ilmu hakikat, ilmu syariat. Syariatnya ya, setelah kita bekerja maka kita akan mendapatkan rizki itu ya. Makanya rizki itu kita dapatkan melalui usaha, melalui bekerja.
Urusan nanti setelah Allah memberikan karunia itu, rizki itu, untuk apa? Lah inilah yang berkaitan dengan iman kita. Makanya di sini Allah menguji, awakmu tak kei iki, dunya wake, sukses. Ya, yang namanya tender-tender kamu dapatkan dan keuntungannya luar biasa. Ini ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Awake dhewe yo gelem iso enggak nyekel amanah Gusti Allah? Apakah justru dengan kesuksesan kita menjadi pengusaha itu akan semakin mendekat kepada Allah, atau justru dengan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah? Harus digali lebih dalam lagi. Makanya kita ini nyuwun sewu, ngaji itu ndak hanya pada hikmah ini saja. Hikmah-hikmah sebelumnya dan yang akan datang harus kita kaji sehingga nanti menjadi lengkap. Ya. Jadi bukan berarti Allah itu terus zalim kepada kita, wis ngerti kalau diberi rezeki itu nantinya dipakai untuk maksiat. Ingat, Allah itu juga secara syariat memberikan hak kepada kita untuk leluasa apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi tergantung kepada kita, itu syariatnya. Makanya perlu ngaji, perlu belajar, menebalkan iman dan seterusnya, sehingga apa yang diberikan Allah kepada kita tidak kita salah gunakan. Ya, seperti itu. Allah Maha Tahu, Maha Tahu. Ya, maka dari itu bisa jadi satu kelebihan seseorang itu, karunia Allah itu kalau diberikan kepada orang yang jauh kepada Allah, itu biasanya wujudnya berupa istidraj. Kalau itu diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, itu namanya karomah, kemuliaan. Awake dhewe aja sampai tergolong orang-orang yang diulu-ulu karo Gusti Allah. Ya. Itu loh. Ini aja ganjel lagi pertanyaanku. Allah kan tahu ini dipakai untuk jelek, kenapa harus diberi? Ini ujian. Ya. Iya. Wa nabluwannakum bil bisyarri wal khair. Kebaikan dan ketidakbaikan semuanya itu ujian. Melarat ujian, sugih ujian, sukses ujian, gagal ujian, sehat ujian, sakit ujian. Makanya harus semua nilai-nilai ajaran Islam itu harus kita pelajari terus. Ngoten lho, ya. Jadi di sini, kok Allah kok Maha Tahu kok diberi? Udah, itu adalah ujian. Harus kita bisa menyikapi. Nggih. Iya. Nggih, monggo. Ulangi tadi masalah misalnya ini saudara ikan pemilihan. Oh ya, pemilihan. Pilkada ya. Tadi saya kan karena calonnya saya bawa uang ke sana. Iya. Di mana kan nggak tahu. Iya. Saya kasihkan semua sama semua bisa bagi semuanya. Kalau dia terus jadi itu apa itu juga ujian. Hidup ini ujian, tidak ada yang tidak ujian. Iya. Bil khair bisyarri wal khair, semuanya itu ujian dari Allah. Nah, kalau kita ini mengandalkan riswahnya saja, uangnya saja, itu padha karo mengabaikan kekuasaan Gusti Allah. Gara-gara aku memberikan riswah, suap kepada orang lain, inilah yang menyebabkan saya jadi. Jangan. Tapi kenyataannya jadi juga. Iya, itu karena kekuasaan Gusti Allah. Panjenengan berarti menganggap bahwa selain Allah lebih berpengaruh daripada kehendak Gusti Allah. Ampun ngantos. Iya. Nanti iman panjenengan terus budi maka akidah jenengan. Harus semuanya itu adalah tidak berpengaruh. Ya. Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita wala yang fa'udhal jadi minkal jadu. Sekaya apapun tidak ada manfaatnya kalau Allah tidak berkehendak. Ngaten, harus itu kan dalam hadis dianjurkan dibaca setiap selesai sholat. Harus betul. Iya,
Itu supaya apa? Terpatri dalam hati kita bahwa semuanya itu tidak ada asar, tidak ada pengaruhannya Allah. Tuan, cukup ya, mudah-mudahan manfaat ya. Mari kita akhiri dengan berdoa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'atana jam'an marhuma wa tafarraqana tafarraqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.